Shalom, selamat pagi. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bisa beribadah online di tempat ini. Saudara semua, saya yakin dan percaya sudah diberkati. Walaupun masalah dan rintangan kita hadapi, tapi saya percaya dengan kuasa Roh Kudus, dengan penyertaan Tuhan, semua pasti berlalu dengan kuasa Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Berdiri
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami aturkan kepadamu. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami ingin lebih lagi memuji Engkau. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau. Pimpin ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau bekerja pribadi lepas pribadi. Kau yang memberikan jawaban atas hidup kami. Kau yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Kau yang menyembuhkan kami. Kami ingin Tuhan saat ini Kau bekerja luar biasa dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua yang saat ini melayani Engkau. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau bertahta, biarlah Engkau beracara dalam ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Mari kami ajak saudara yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita.
dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Kuasanya dicurahkan atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita lebih lagi memuji Tuhan. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, Ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, Ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan
Puji Tuhan, saudara di rumah bisa duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita asapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujian tiang awan dan tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami membuka hati di hadapan Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa mohon pengurapan dan biarlah Roh Tuhan sendiri yang menolong memampukan kami. Berikanlah hikmat kepada setiap pribadi kami, pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh kami tangkap, kami cerna dan kami hidupi, dan kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita semua boleh menikmati anugerah yang dari Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Kalau bulan yang lalu, bulan Mei, kita mengambil tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bulan Juni, untuk kita mengalami nothing is impossible, kita harus hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Ada satu ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang keempat. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal ke-25 ini, isinya tentang sebuah doa yang dinaikkan oleh pemazmur kepada Tuhan, yaitu oleh Daud, di mana Daud berdoa memohon pengampunan dan perlindungan kepada Tuhan. Tetapi dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam pasal ini, ada satu kalimat doa yang dinaikkan oleh Daud, bagaimana Daud memiliki kerinduan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan, Mazmur 25 ayat keempat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini merupakan doa kerinduan daripada Raja Daud. Bagaimana Raja Daud memiliki kerinduan untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dia mengatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Coba kita akan bandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh ya Tuhan, tunjukkanlah jalan benar yang harus kuikuti. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sini tuliskan, tunjukkanlah kehendak-Mu ya Tuhan kepadaku, nyatakanlah apa yang harus kulakukan. Jadi di sini Bapak Ibu memiliki arti yang sama bagaimana Raja Daud berdoa memohon kepada Tuhan. Karena apa? Ia rindu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan ini merupakan sebuah doa, sebuah kerinduan, sebuah harapan. Mengapa saya katakan doa? Karena pemazmur sedang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan yang benar supaya Daud hidup di dalamnya. Sebagai kerinduan, bagaimana Raja Daud ketika dia mengerti tentang jalan Tuhan, dia berkomitmen untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dengan taat dan setia. Dan tadi saya katakan adalah harapan. Karena Raja Daud tahu ketika orang hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam petunjuk Tuhan, di dalam menjalankan perintah Tuhan, ada berkat yang akan dia alami. Ya, untuk lanjutnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, di sini saya percaya ini sangat penting untuk kita semua. Bapak Ibu, kita tidak bisa
melewati hidup, menjalani hidup kita ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara berpikir kita sendiri. Coba bayangkan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya lupa. Kadang sesuatu yang ada dalam pikiran kita, tiba-tiba dalam hitungan detik, kita bisa lupa. Kita mau melakukan apa yang tadi kita pikirkan, kita bisa lupa. Karena apa? Kita ini terbatas. Bahkan apa yang kita rencanakan, kadang kejadiannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ingat seperti ini, tetapi ketika kita melakukan justru tidak sesuai dengan yang kita harapkan, melenceng jauh. Mengapa? Karena kita masih manusia. Kadang kita berpikir, saya lewat jalan ini, saya akan hidup benar. Tetapi kenyataannya apa? Ketika kita melewati, ada tantangan, ada cobaan, kita jatuh. Tetapi kita mau belajar dari seorang yang namanya Daud. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat baik untuk kita. Jalan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah jalan yang sangat baik bagi kita. Sekalipun kadang menurut pikiran kita, menurut nalar kita, kok seperti ini. Tetapi sekali lagi, jalan Tuhan, rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya untuk kita hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Mengapa harus firman Tuhan? Nah, mari kita kembali melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Ini akan menjawab mengapa harus firman Tuhan, mengapa bukan yang lain. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan pada mulanya firman adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Bapak Ibu, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sudah menjawab mengapa harus firman Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam pimpinan firman Tuhan? Karena apa? Firman itu adalah Allah. Dan ketika kita hidup dalam pimpinan firman Tuhan, maka dengan kata lain kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Apakah kita ragu? Apakah kita menjadi takut kalau yang memimpin hidup kita adalah Allah sendiri? Apakah kita menjadi gentar? Apakah kita menjadi khawatir kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, melewati jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, dan Tuhan selalu bersama dengan kita? Apakah kita akan menjadi tenang? Dan yang pasti, kita pasti akan tenang, kita akan menjadi tenang, kita tidak khawatir, kita tidak menjadi takut, gentar dan sebagainya. Sebab apa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu ingat, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan, ketika itu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Mereka takut. Tetapi ada seorang anak, dengan tenang dia mengatakan, ada roti dan ikan yang aku bawa, dan itu diserahkan kepada Yesus. Dan akhirnya apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak itu makan.
Ketika murid-muridnya menyeberang, naik perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan ada angin ribut, sehingga danau itu menjadi bergelora dan perahu mereka mulai kemasukan air dan murid-murid mulai ketakutan. Tetapi ketika Yesus menghardik danau itu, maka danau itu menjadi tenang, sehingga ketakutan itu hilang. Demikian juga ketika kita hidup dalam pimpinan firman Tuhan, berarti kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Hidup dalam pimpinan Tuhan berarti kita juga harus berusaha untuk taat, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Bukan berarti hidup dalam pimpinan Tuhan terus kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi hidup dalam pimpinan Tuhan kita harus ingat apa yang menjadi perintah-perintahnya. Kita harus melakukan, kita harus menghidupinya, kita harus menjalankan perintah-perintah itu dengan setia. Sehingga apa? Ketika kita hidup dalam pimpinan firman Tuhan, kita hidup dalam pimpinan Tuhan, kita menghidupi perintah-perintahnya dengan setia, maka kita sedang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita hidup sedang menyenangkan Tuhan. Kita hidup sedang memuliakan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu lihat, ketika Daud berdoa kepada Tuhan, Daud memiliki kerinduan untuk apa? Daud tahu atau Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus Daud lalui. Dan Daud berusaha melakukan itu. Dan kita bisa melihat ketika Daud hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, maka kehidupan Daud menjadi sangat luar biasa. Bahkan ketika Daud memimpin Israel, Daud selalu Tuhan sertai. Daud senantiasa Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Ketika Daud berperang melawan para musuhnya, maka Tuhan memberikan kemenangan dengan luar biasa. Bahkan ketika ada ancaman, ketika Daud terjepit, ketika Daud tidak berdaya, dia terus meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Daud mengalami sukacita kemenangan yang luar biasa. Dan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab apa Bapak Ibu? Ketika orang hidup dalam pimpinan Tuhan, berarti dia berkomitmen, dia siap sedia untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan ketika dia berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup sesuai dengan peraturan-peraturan, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka janji firman Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan orang tersebut. Berkatnya apa? Coba kita lihat. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Nah, di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang yang hidup dalam pimpinan firman Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, orang yang hidup dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan orang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat orang tersebut di atas segala bangsa di bumi. Tuhan juga akan mempermuliakan orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mau dipimpinnya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ini, ya, di situ tentang janji berkat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ya, ayat yang sampai ayat 14. Di situ tentang janji berkat. Bapak Ibu bisa baca sendiri berkat apa saja yang akan Tuhan berikan. Selain orang itu dimuliakan dan diangkat oleh Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani Tuhan akan memberikan dengan luar biasa. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita berkomitmen untuk hidup dalam pimpinan firman Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, berkomitmen, berketetapan untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memuliakan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah merendahkan kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahkan berkat-berkat itu akan Tuhan datangkan kepada kita. Sampai kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bukan hanya itu saja. Kita kembali dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya apa? Orang yang hidup dalam pimpinan firman Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, orang yang berkomitmen untuk hidup dalam ketetapan dan perintah-perintah Tuhan dan melakukan dengan setia, maka orang itu akan terus ditunjukkan oleh Tuhan jalan-jalan yang harus dia lewati. Bahkan bukan hanya itu saja. Firman Tuhan mengatakan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, akan tetap tinggal di dalam kebahagiaan, bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bukankah ini berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan? Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita berketetapan untuk hidup sesuai dengan perintah dan hidup di dalam jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, maka kita akan tetap diizinkan Tuhan tinggal di dalam kebahagiaan. Bahkan anak cucu kita akan mewarisi bumi. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita merasa nggak bahagia, kalau keluarga kita nggak merasa bahagia, nah ini bisa menjadi satu evaluasi. Apakah ketika kita tidak merasa bahagia, berarti hidup kita ini sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu ayo kita kembali lagi. Karena apa? Untuk kita hidup di dalam kebahagiaan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, di dalam perintah-perintahnya. Bagaimana kalau ada suami istri yang bertengkar dan tidak bisa mengasihi, kalau ada orang tua dan anak bertengkar dan tidak mau saling mengampuni, mengasihi, mau hidupnya bahagia? Tidak ada.
Justru kehancuran, dan kehancuran. Tetapi ketika kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka saya percaya keluarga kita akan menjadi bahagia. Bahkan bukan itu saja. Ketika kita hidup di dalam pimpinan firman Tuhan, kita hidup dalam pimpinan Tuhan, secara otomatis Tuhan itu yang akan menjadi pelindung kita, Tuhan yang akan menjagai kita, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit bagi Daud ketika musuh-musuhnya datang menyerang. Kadang kalau kita pikir secara nalar, musuhnya itu lebih kuat secara manusia, secara fisik, ya, secara kekuatan manusia musuhnya itu lebih kuat, lebih banyak. Tetapi mengapa Daud kok menang? Daud dan orang-orangnya menang karena apa? Tuhan yang berperang, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi pelindung. Dan kemenangan yang telak Tuhan hadiahkan kepada Daud. Demikian juga kepada kita. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, Tuhan menjadi pembela kita, Tuhan menjadi pelindung kita, dan Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Sehingga apa? Ketika ada musuh-musuh datang menyerang, musuh di sini bukan kita berpikir wah ada orang datang mau memusuhi kita, bukan. Tapi musuh ada kuasa kegelapan, ada kuasa sakit penyakit, mungkin ada hal-hal lain yang akan mengganggu kita. Maka Tuhan sendiri yang akan membela kita, turun tangan, berperang, menggantikan kita. Sehingga apa? Kita tetap diizinkan untuk hidup menang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, mari ambil satu komitmen. Berdoa kepada Tuhan, katakan seperti Raja Daud, ya, tunjukkanlah jalan yang harus ku tempuh. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin hidup di dalam firman-Mu. Saya mau hidup dalam pimpinan-Mu. Saya mau taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Dan ketika kita punya kerinduan dan kita sampaikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan menyatakan hal itu kepada kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan sadarilah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Apa yang kita rencanakan, kadang kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oleh sebab itu perlu kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan adalah bukan jalan kita. Tetapi rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang benar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati untuk kita juga diberkati oleh sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya saat kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka kami akan menjadi kuat dan terus mengalami keajaiban Tuhan. Pimpinlah daku, ya Tuhan,
Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali katakan, pimpinlah daku ya Tuhan, pimpinlah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus memisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini. Pimpinlah daku ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, melalui pujian ini mari kita bersama-sama secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon biarlah kita serahkan seluruh hidup kita, dan kita memohon supaya Tuhan yang memimpin hidup kita. Saya percaya ketika hidup kita di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan membawa kepada jalan yang benar, dan Tuhan menunjukkan keajaibannya bagi kita. Amin. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memimpin, menguasai, dan Engkau Tuhan yang akan berotoritas atas hidup setiap umat-Mu dimanapun mereka berada.
Dan biarlah umat Tuhan menyerahkan hidup mereka, mengizinkan untuk kuasa-Mu, otoritas-Mu memimpin kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya ketika setiap umat Tuhan hidup di dalam pimpinan firman-Mu, hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka seluruh umat-Mu akan menjadi kuat. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhanlah yang menjadi pemimpin, pelindung, pembela, dan Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu kepada setiap pribadi kami. Tanamkan firman-Mu kepada setiap umat-Mu, dan ajar kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa. Dan kesempatan pagi hari ini kami kembali Tuhan membuka hati di hadapan Tuhan untuk menyambut berkat sakramen perjamuan kudus. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan unsur roti dan air anggur ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang akan Kau tumpangkan dan Engkau memberkati, sehingga unsur roti yang melambangkan tubuh-Mu dan air anggur yang melambangkan darah-Mu, Engkau akan menyucikan, menguduskan dan memberkati, sehingga setiap umat-Mu dengan layak menerima, memakan dan meminum baik roti maupun air anggur. Kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Iman umat-Mu semakin dikuatkan. Dan Tuhan akan memperkaya kami dengan pengalaman dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut berkat sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya roti ini telah dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita memakannya, mari bersama-sama secara pribadi kita membuka hati di hadapan Tuhan dan naikkan ucapan syukur. Naikkan doa dan harapan-Mu kepada Tuhan. Apa yang Kau inginkan ketika roti ini Engkau makan, dan biarlah kuasa Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya unsur roti ini sudah Tuhan berkati. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Sucikan, kuduskanlah kehidupan mereka. Layakkan untuk mereka menerima berkat-Mu ini di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami boleh tahu bahwa kuasa tubuh Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengorbankan tubuh-Mu bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk kami semua, supaya kami tetap satu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara semua, dengan iman percaya dan keyakinan penuh kepada Tuhan dan ucapan syukur, kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita pegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Biar hati kita tetap terarah, tertuju kepada Tuhan. Dan terus naikkan doa permohonan kepada Tuhan. Izinkan kuasa darah Yesus menjamah setiap pribadi kita. Bapa, kami percaya akan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan kuasa, keajaiban, mujizat yang akan Tuhan kerjakan melalui darah-Mu ya Tuhan yang kudus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah kuasa darah Yesus akan menjamah. Kuasa darah-Mu akan Kau nyatakan atas setiap umat-Mu. Mereka yang layak, mereka yang dengan segenap hati, mereka yang penuh kepercayaan, minum akan cawan ini, maka kuasa-Mu akan terjadi atas mereka. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mendatangkan kelepasan, Tuhan akan mendatangkan kemerdekaan. Dan lebih lagi darah-Mu sendiri yang akan menjadi tanda bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima berkat Tuhan pagi hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu, dengan iman dan hati yang penuh syukur, kita minum air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan perkatakan perkataan iman di hadapan Tuhan. Apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara semua, di tengah-tengah usaha Bapak Ibu Saudara semua, di tengah-tengah pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Mari naikkan ucapan syukur dan doamu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan yang dari Tuhan, mujizat, keajaiban yang dari Tuhan, Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami akan terus bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, untuk worship leader, para singer, untuk para pemain musik, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang terus berdoa untuk kelangsungan ibadah kita. Terima kasih banyak, dan tetap jaga hati, tetap jaga diri, ikuti protokol kesehatan yang diberlakukan sampai hari ini, dan tetap bersabar. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Saya percaya ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya, kita akan terus mengalami sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, mungkin itu pengumumannya, dan minggu depan tetap kita mengadakan ibadah secara online, dan terus doakan supaya kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih pengurapan Tuhan akan terus ditambah-tambahkan atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memakai hamba-hamba-Mu, Tuhan sudah berbicara lewat firman-Mu. Kami diberkati oleh sakramen perjamuan kudus, dan kami percaya berkat anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan atas kehidupan umat-Mu. Hamba berdoa, berkati setiap umat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Tutup bungkus, bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu. Ajar setiap jemaat-Mu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau, sehingga Engkau yang akan menjadi benteng perisai atas mereka. Tuhan akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Tuhan akan menghindarkan mereka dari segala sakit penyakit, bahkan wabah virus corona ya Tuhan. Engkau akan mendatangkan berkat Tuhan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Berkat keberhasilan Tuhan akan berikan kepada setiap umat-Mu, sehingga usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menaikkan segala ucapan syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan terimalah pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, penyertaan, pengurapan, dan pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. God bless you.